Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tugas kelompok yang berjudul Change Oriented. Perkenalkan, saya Nabila Rahmadina. Saya Indah Citra Dewi. Saya Zahra Syifa. Latar belakang dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan organisasi untuk berubah sangat penting. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan preferensi konsumen mendorong organisasi untuk terus bertransformasi agar tetap kompetitif. Namun, perubahan sering menghadapi resistensi internal. Disinilah kepemimpinan change-oriented berperan penting, mendorong karyawan untuk menerima dan aktif dalam perubahan. Kepemimpinan ini fokus pada pemberdayaan, dukungan, dan motivasi karyawan untuk mencapai perubahan positif, serta mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif. Landasan teori. Kepemimpinan change-oriented adalah gaya kepemimpinan yang fokus pada pengelolaan perubahan dalam organisasi. Pemimpin ini memiliki fleksibilitas, bisa jangka panjang, dan kemampuan untuk menginspirasi tim agar beradaptasi. Mereka proaktif dalam memimpin perubahan, bukan hanya sekedar bereaksi. Peran dan tanggung jawab pemimpin change-oriented. Yang satu ada mengkomunikasikan visi dan tujuan perubahan, yaitu untuk membuat tim memahami alasan dan manfaat dari perubahan. Kedua, dukungan dan fasilitas, yaitu untuk memberi sumber daya dan arahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan perubahan. Yang ketiga, memotivasi dan menginspirasi, gunanya untuk membangun semangat tim untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang keempat, ada mengelola resistensi, yaitu untuk mampu mengidentifikasi dalam menangani hambatan serta kekhawatiran yang muncul akibat perubahan. Implementasi, tantangan implementasi perubahan. Terdapat resistensi karyawan, keterbatasan sumber daya, kurangnya keterampilan dan kompetensi, budaya organisasi yang kaku. Lalu ada peluang implementasi perubahan. Ada meningkatkan daya saing, peningkatan produktivitas, pembelajaran dan pengembangan karyawan, dan juga membangun budaya inovasi. Adapun karakteristik pemimpin change oriented yaitu visi yang jelas, pandangan jangka panjang dan kemampuan menginspirasi tim. Kedua, inovatif dan aktif, kreatif, terbuka pada ide baru dan cepat beradaptasi. Ketiga, komunikasi yang efektif, mampu menyampaikan visi perubahan dengan jelas. Keempat, kolaboratif, yaitu mengajak tim berpartisipasi dalam proses perubahan. Yang terakhir, berani mengambil resiko, yaitu siap membuat keputusan menantang dan keluar dari zona nyaman. Langkah-langkah yang dilakukan Scout. Satu, memprioritaskan pengalaman pelanggan. Scout mengurangi fokus pada ekspansi besar-besaran dan kembali kepada kualitas pengalaman pelanggan. Ia menutup sementara beberapa toko untuk melatih ulang baristanya, dengan tujuan meningkatkan layanan dan pengalaman pelanggan. Yang kedua, ada inovasi dan digitalisasi. Scout mendorong inovasi produk dan berinvestasi dalam teknologi, termasuk aplikasi seluler untuk pemesanan dan pembayaran, yang meningkatkan kenyamanan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, ada membangun budaya yang berorientasi pada karyawan, gunanya untuk memperkenalkan program kesejahteraan karyawan, termasuk memanfaatkan kesehatan karyawan paruh waktu sebagai upaya untuk memperkuat budaya perusahaan yang inklusif dan memberdayakan. Pelajaran yang bisa diambil dari kasus tersebut itu kita satu, fokus pada nilai intinya perusahaan. Scout membawa kembali Starbucks ke nilai intinya, yaitu pengalaman pelanggan. Yang memahami inti ini membantu memastikan perubahan berakar pada identitas organisasi. Yang kedua, inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Dengan memperkenalkan teknologi baru seperti aplikasi seluler, Scout berhasil menyesuaikan perusahaan dengan kebutuhan modern pelanggan tanpa mengabaikan kualitas inti layanan. Yang ketiga, ada pemberdayaan karyawan sebagai sebagian dari perusahaan. Menginspirasi dan mendukung karyawan sangat penting dalam keberhasilan perusahaan.
Scout membuktikan bahwa karyawan yang merasa dihargai cenderung mendukung visi pemimpin dan berkontribusi lebih baik dalam proses perubahan. Yang terakhir ada keberanian mengambil tindakan drastis. Scout berani menutup sementara tokonya untuk mati ulang. Meskipun hal ini dampak penjualan jangka pendek, keputusan ini menunjukkan komitmen Scout pada kualitas dan berkelanjutan. Jadi kesimpulan dari presentasi ini yaitu kepemimpinan change oriented fokus pada pengelolaan perubahan untuk menjaga relevansi dan daya saing organisasi. Pemimpin dengan gaya ini memiliki visi yang jelas, kemampuan inovasi, dan komunikasi yang efektif. Tantangan seperti resistensi dan keterbatasan sumber daya dapat diatasi dengan memanfaatkan peluang seperti peningkatan daya saing dan budaya inovasi. Studi kasus Starbucks menunjukkan pentingnya fokus pada nilai inti dan pemberdayaan karyawan dalam perubahan. Pemimpin change-oriented dapat mengurangi hambatan dan memastikan transformasi yang sukses. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.